Oke, selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Kali ini kita fokus ke PT Krida Jaringan Nusantara Tbk atau KJN ya. Kita akan bedah laporan keuangan mereka untuk semester pertama 2025. Sumbernya ya laporan interim perusahaan sama beberapa analisis industri logistik. Nah, misi kita nih mencoba mengerti kenapa KJN ini kelihatannya kok agak berjuang ya. Padahal sektor logistik Indonesia sendiri lagi tumbuh kencang banget. Ini kan kontras ya. Oke, mari kita mulai aja. Sektor logistik di Indonesia ini kan lagi booming, proyeksinya tumbuh 2 digit, bisa lebih dari 12% di 2025. Didorong sama e-commerce, manufaktur juga gambarannya cerah banget. Tapi, nah ini dia, KJN justru punya cerita yang beda banget. Iya, betul sekali. Ini yang menarik ya, kontrasnya tajam. Potensi pasarnya besar, tapi kondisi internal KJN malah sebaliknya gitu. Kinerjanya merosot, justru pas industrinya lagi bagus-bagusnya. Coba kita lihat angkanya deh. Pendapatan mereka itu turun hampir 50% year on year di semester 1 2025. Dan ini langsung ngaruh ke laba bersih, anjlok sekitar 74%. Ini bukan sekedar turun biasa loh. Kayaknya ada masalah operasional yang cukup fundamental ini. Ini nih bagian yang bikin kita mikir keras ya. Coba kita lihat neracanya sekarang, posisi kasnya gimana? Wah, ini kelihatan kritis banget. Kas dan setara kas mereka itu terkuras lebih dari 76% hanya dalam 6 bulan. Per Juni 2025 itu sisanya tinggal sekitar 300 juta rupiah aja. Itu kan, wah kecil banget ya untuk ukuran perusahaan publik. Tapi, tunggu dulu. Kalau kita bedah aset lancarnya, mayoritas isinya bukan kas. Justru ada piutang ke pihak berelasi yang jumlahnya, wow, gede banget. IDR 4,96 miliar. Itu kan berarti lebih dari 16 kali lipat sisa kas mereka. Ini artinya apa ya sebenarnya? Kok bisa begini strukturnya? Artinya, ini serius. KJN ini bisa dibilang menghadapi krisis ganda. Likuiditasnya akut karena kasnya tepis banget, dan juga krisis kualitas aset. Kenapa? Karena modal kerja mereka, uang yang seharusnya bisa diputar untuk operasi, malah nyangkut jadi piutang ke pihak berelasi. Pihak berelasi itu maksudnya gimana? Gini, pihak berelasi itu artinya perusahaan lain yang punya hubungan istimewa. Bisa jadi pemiliknya sama, atau dalam satu grup usaha yang sama. Nah, masalahnya, kalau piutang ke pihak berelasi, seringkali kolektibilitasnya itu jadi tanda tanya besar, susah ditagihnya gitu. Oh gitu, jadi belum tentu balik ya uangnya? Betul. Dan kapan baliknya juga nggak jelas. Ditambah lagi, laporan keuangan mereka juga nggak kasih rincian umur piutangnya. Jadi makin sulit dinilai. Kalau kita tarik benang merahnya, ini langsung muncul pertanyaan soal tata kelola perusahaan atau governance-nya. Apalagi kan KJN ini punya sejarah kena sanksi dari Bursa Efek Indonesia. Dulu karena telat lapor keuangan, terus pergerakan sahamnya juga pernah nggak wajar. Ini sebuah adalah, red flags lah. Tanda bahaya buat Anda, baik sebagai investor atau sekedar pengamat. Oke. Jadi kondisi dalamnya begini ya. Kas mepet, modal kejebak di piutang berelasi, ada isu governance juga. Tapi yang agak aneh nih, di tengah situasi sulit begini, kok manajemen KJN malah umumkan rencana ekspansi yang kedengarannya ambisius banget buat 2025. Mau masuk fulfillment e-commerce, terus distribusi FMCG, bahkan investasi ke perdagangan batu bara. Apa ini realistis ya dengan kondisi kas kayak gitu? Nah, itu dia. Secara finansial, strateginya memang kelihatan sangat nggak sinkron ya sama kondisi perusahaan yang lagi genting. Rencana ekspansi kan butuh modal gede, apalagi masuk ke area baru kayak batu bara. Sementara kita lihat tadi, kas mereka udah tipis banget. Dan yang lebih parah, arus kas dari operasi mereka itu negatif. Negatif, artinya? Artinya, bisnis inti mereka saat ini bukannya menghasilkan uang, tapi malah bakar uang, rugi dari operasionalnya. Nah, memaksakan investasi keluar bisnis inti, kayak batu bara itu, dalam kondisi kayak gini, ini sering disebut diversification. Diversification, maksudnya? Itu plesetan dari diversifikasi. Artinya, diversifikasi yang justru berpotensi memperburuk keadaan. Kenapa? Ya karena langkah ini bakal nyodot sumber daya yang udah langka banget. Fokus manajemen juga bisa terpecah dari upaya perbaikan masalah fundamental di bisnis intinya. Oke, jadi kalau kita rangkum cepat nih, KJIJN ini posisinya sulit banget ya. Ada krisis keuangan internal yang parah, isu tata kelola,
Strategi yang, tampaknya kurang realistis. Padahal ironisnya mereka ada di industri logistik yang justru lagi bagus-bagusnya ya. Kontras banget ya. Iya, kesimpulan utamanya KJN ini profil resikonya tinggi sekali saat ini. Kelemahan fundamental di dalam itu jauh lebih besar dampaknya dibanding peluang pasar di luar. Tanpa ada tindakan korektif yang drastis dan tepat, terutama ya suntikan modal baru yang signifikan dari pemegang saham pengendali untuk atasi krisis likuiditas dan yang paling penting nih, untuk beresin atau pastikan piutang berelasi yang segunung itu lunas, wah, kelangsungan usahanya jadi sangat-sangat dipertanyakan. Ini menarik banget sih. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Melihat jurang yang lebar banget antara potensi besar industri logistik sama realita pahit KJN, apa ya pelajaran yang bisa kita petik tentang tekanan-tekanan tak terlihat atau potensi gagal, bahkan di sektor yang lagi tumbuh subur sekalipun? Apa sih yang sebenarnya bedain pemenang sejati sama mereka yang tertinggal di dinamika pasar kayak gini?